Ya, kalau manusia ada otak harus pakai supaya tidak sama dengan sendiri. Oh, bentar dulu. Ayam itu ada hati, ada kok tidak? Dia punya nama? Ayam. Hati ayam. Ayam itu ada hati atau tidak? Ada. Dia punya nama? Hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasa. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang tukang cemburu. Ya karena dia bukan ayam. Tiga. Pertama tadi apa? Ayam. Jangan ingat ayam saja. Pertama manusia diberikan. Kedua manusia diberikan. Ketiga manusia diberikan roh yang hidup. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia diberikan roh yang hidup. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu mendorong manusia untuk mencari Tuhan karena dia akan merasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup sampai di situ? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan padamu. Sama-sama 1, 2, 3. Gambar dan rupaku berikan. Gambar dan rupa itu apa Pak Pendeta? Hakikat. Hakikat Tuhan Allah yang kekal, kudus, mulia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sempurna diberikan kepada manusia. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, mulia, kudus dan sempurna. Jadi ciptaan yang sangat bagus. Ini baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Dunia mau baik tergantung siapa? Manusia. Dunia mau rusak tergantung siapa? Manusia. Dunia mau bersih tergantung siapa? Dunia mau kotor tergantung siapa? Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah 1 kalimat. Tambah berapa kalimat? 1. Ingat baik-baik, hafal baik-baik ini kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama 1, 2, 3. Bahkan setan pun harus tunduk kepada manusia. Karena otoritas itu Tuhan kasih pada kita. Pertanyaannya gampang sekarang. Jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Ulang. Jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita, amin. Yakin? Awas dia dengar. Jemaat, kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Pendeta, kenapa bukan setan takut kita tapi kita takut setan? Karena ada kerusakan otoritas yang kita butuh pemulihan. Pendeta, kerusakan otoritas itu terjadi karena apa? DOS. Dibaca Dosa. Dibaca Dosa. Pengertian dosa di Taman Eden, pengertiannya gampang. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Namanya dosa. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yang itu jangan. Waktu manusia melangkah melewati batas, namanya apa? Namanya, memang manusia ini suka melangkah melewati batas, betul?
Mamasa ini ada. Yang suka melewati batas itu ada. Dia ada di sini. Laki-laki atau perempuan. Dia pakai baju warna jemaat. Ada orang yang biasa minum di Kupang disebut sopi, sama-sama. Sopi. Di Manado disebut cap tikus. Disebut apa? Cap tikus. Di Mamasa disebut Balok. hafal sekali. Di Mamasa disebut apa? Balok. Jangan tanya saya. Ayam lagi, sambut lagi. Itu dia punya tolakan itu. Jangan tanya saya. Pendeta, bolehkah kita minum sopi atau tidak? Saya bilang, saya tidak tahu. Oh, pendeta apa kita tanya bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Terus saya bilang begini. Ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda itu apa? Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya kita mau pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah Nuh. Siapa? Nuh. Di sini ada nama Nuh. Nuh siapa itu? Pengusaha anggur yang pertama di dunia namanya waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, dia langsung tanam anggur. Langsung tanam anggur. Hafal baik-baik. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Pakai darah Domba. domba, bahasa Mamasa bilang mulai sembarang sudah. Domba bahasa Mamasa apa? Deke. Ayam. Hari pertama Nuh siram pakai darah. Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah Singa. singa bahasa Mamasa ayam lagi. Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah Monyet. monyet bahasa Mamasa. Toro. Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah Babi. bahasa Mamasa. Bayi. Terus orang tanya, apa maksudnya? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu saloki, tadi pakai darah, maka engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa saloki? Kalau engkau minum 2 saloki tadi pakai darah, maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Orang dulu itu kalau mau masuk kebun 2 saloki, keluar 2 saloki, mau tidur 2 saloki. bangun tidur 2 saloki. cerita-cerita. Sebentar ada yang mau 2 saloki, nanti dong baku ajak di pinggir situ. Kalau minum berapa saloki? Kalau engkau minum 3 saloki tadi pakai darah monyet, bahasa Mamasa. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya goyang-goyang itu. Angin bertiup kencang itu. Itu belum minum miskin. Setiga saloki dia bilang, ambil saja, ambil. Di 3 saloki itu cerita tinggi. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 saloki. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang.
Seloki tadi pakai darah, bahasa mamasa. Kalau engkau minum Seloki tadi pakai darah babi, permisi minta maaf. Lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, semua di situ. Orang tanya, jadi pendeta kita berapa Seloki? Kau pilih sendiri, kau pilih sendiri. Jemaat, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba minum air susu 2 ember. Bisa kira susu yang baik saja melewati batas bisa. Apalagi Ballo. Pak Pendeta, kami di Mamasa ini 1 Seloki saja Bapak, tapi ulang-ulang. Anak-anak, siapa yang pernah beli kasih DP papa, dia punya bapak balo, angkat tangan. Aduh, banyak. Baik, jemaat. Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa karena melewati batas yang Tuhan sudah taruh, bagaimana tubuh, jiwa, roh dalam kaitan dengan pemulihan kita. 1. Itu orang itu saya. 1. Dia itu. 1. Oke. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran. Berapa pergeseran? 2. Bahasa Indonesia? 2. Bahasa Mamasa? 2. Bahasa Inggris? 2. Bahasa kalbu? Tubuh yang terkena dosa mengalami 2 pergeseran. 1. Tubuh yang terkena dosa melecehkan perempuan. Sama-sama 1, 2, 3. Mantap. Tubuh yang terkena dosa 1 apa? Melecehkan. Bagaimana menjelaskannya? Jemaat, Tuhan tanya, Adam, kenapa kau makan ini buah? Adam bilang, Tuhan, itu perempuan yang Tuhan kasih, itu yang bawa masalah. Sebuah pernyataan yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau kasih turun sedikit itu kalimat itu bilang begini, Hawa, engkau punya tulang itu, saya punya tulang. Engkau punya daging itu, saya punya daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau susah, saya ikut susah. Kalau engkau senang, saya ikut Senang. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun Dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Mau jadi apa ini masa ini? Jemaat. Lalu apa poinnya? Dengar. Kalau hari ini masih ada suami pukul istri, engkau bermasalah dengan tubuh. Amin. Amin. Kalau hari ini orang tua kasih sekolah yang anak laki-laki, tidak kasih sekolah anak perempuan, engkau bermasalah dengan hidupmu. Kalau hari ini masih ada kalimat yang bilang begini, kamu perempuan ini sama saja, sekolah tinggi-tinggi bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Pernah. Atau sendiri omong? Jemaat, saya ingat ketika saya jadi pendeta tahun 2004. Saya melayani di bagian selatan Indonesia, pulau kecil satu dari NTT. Waktu itu kalau menikah, kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, orang bilang, pendeta, yo,
Makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu punya otak ini tidak betul, ini otak tidak betul. Kalau mereka ke pastor di saya sementara sapu-sapu rumah, orang bilang makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami suruh pendeta kawin, pendeta bilang kami otak tidak betul? Saya bilang kepada orang, tolong jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini, dia bilang tunggu saya kawin biar ini pakaian kotor. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Dilakukan apa? Kawin. Bukan Kawin. bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang gila yang dia lihat rumah kotor, dia bilang tunggu saya kawin biar rumah itu bersih. Jemaat, pada akhirnya kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus ambil air, harus menyapu, dia melakukan itu bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tangan buat ibu-ibu. Laki-laki yang tidak tahu menghargai perempuan itu tidak pantas hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi pemulihan harus ditujukan kepada laki-laki yang tidak tahu menghargai. Di masa ini suaman aman apa? Izin Pak Kapolres. Di Polres ini pernah menangani kekerasan dalam rumah tangga. Banyak Kristen semua lagi. Jemaat, saya bawa materi di banyak tempat di Indonesia. Terus yang moderator bilang begini, ada pepatah lama, belum kenal maka tak sayang. Saya bilang, jadi kalau kenal maka sayang? Belum tentu. Kenapa? Kekerasan